Puji Tuhan, selamat malam buat kita semua. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita bersatu hati, kita mau sama-sama katakan, Tuhan, aku mau menyenangkan.
sanjung di tempat tinggi sebab Engkau indah besar aku sanjung kau lebih dari yang dan ku datang menyembahmu Tuhan. Sanjung di tempat tinggi sebab
Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Berserah
Hidup karena percaya. Ya, terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Percaya ke Tuhan, kami andalkan Engkau. Hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di Aku
puji dan syukur kami kembalikan kehadirat Engkau Bapa. Biarlah setiap penyembahan kami, pujian kami sampai di hadirat Engkau. Tuhan, kami rasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, menyegarkan jiwa kami, membangkitkan semangat kami di dalam kami melayani Engkau Tuhan. Segala puji dan syukur kami kembalikan kehadirat Engkau. Marilah Tuhan setiap puji-pujian kami Tuhan, haleluya, 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 boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Engkau sangat baik, sungguh baik dalam setiap kehidupan kami. Kasih yang sangat besar, Engkau setia dan setia. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Engkau senantiasa menyertai kami. Bahkan Roh Kudus-Mu menguatkan kami ya Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Roh Kudus pimpin kami, bawa kami selalu ke arah kebenaran firman-Mu. Banyak kali kami tidak menyenangkan hati-Mu Tuhan. Engkau ampuni kami. Haleluya. Malam hari ini Tuhan, Engkau kuatkan dan teguhkan hati kami ya Tuhan. Engkau Allah yang ajaib, Allah yang senantiasa mendengar setiap doa-doa kami, di mana kami tempat pelayanan kami masing-masing menghadapi banyak perkara Tuhan. Engkau kuatkan kami, hamba-hamba-Mu ya Tuhan, dalam menghadapi semuanya ini. Kami bawa semuanya di dalam kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan menikmati sebagian dari firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu, urapi mereka, berikan hikmat bakal puji dari Engkau. Biarlah setiap firman-Mu boleh menguatkan hati kami di dalam kami melayani Engkau. Kami selalu berdoa Tuhan buat ini hamba-Mu, Bapak ini Yosku. Haleluya Tuhan, kami serahkan di tangan Engkau. Mereka yang sudah berbuat baik Tuhan, marilah Tuhan Engkau senantiasa memberkati di dalam setiap kehidupannya, bahkan pekerjaannya. Terima kasih ya Tuhan, perbuatan-perbuatan yang baik kembalikan senantiasa ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah melalui hamba-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Selamat malam. Saya ngomong selamat pagi ternyata masih jam 22.40. 11 kurang 20 menit. Puji Tuhan. Kalau biasanya sesi 2 pasti selamat pagi. Ternyata masih malam ya. Puji Tuhan. Saya sempat nengok, ternyata Om Ferry sudah nggak ada di belakang saya. Iya. Cepat pulang. Iya, puji Tuhan. Minta tolong Pak Wahyu boleh mengiringi sebentar Pak. Meskipun Tuhan tak menolongku. Haleluya.
Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun Dia dampingiku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, tetap memilih percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Puji Tuhan, haleluya. Berkali-kali Tuhan tolong kita, tapi seringkali satu kali kita minta tolong, ketika Tuhan belum menolong, bahkan tidak menolong, kayaknya ada protes. Itulah manusia kita, dan kita mau belajar benar tentang firman Tuhan. Ya, saya akan belajar bukan berkhotbah, karena banyak senior saya
saya juga masih belajar. Dan seri ini kita akan belajar bersama-sama di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-10. Ya. Kalau sudah ketemu, kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. Puji Tuhan. 1, 2, 3. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Puji Tuhan. Ya. Di sini ketika saya baca, ya, kita mau merenungkan bersama. Ini di luar kebiasaan, ya, karena biasanya orang kalau di dalam kelemahan bisa mengeluh, di dalam kelemahan bisa mengasihani diri sendiri, di dalam kelemahan orang bisa cari siapa yang mau tolong saya. Oh, nggak ada ya. Bahkan dikatakan di dalam siksaan yang seharusnya orang itu mengadu, aduh, Tuhan cepat keluarkan saya, Tuhan biarlah cepat berlalu. Di dalam kesukaran, biasanya tidak seperti ini Tuhan, tapi ini rasanya sukar sekali. Kalau orang berapa yang ngomong, tolong po Tuhan. Dalam penganiayaan, ya, di dalam penganiayaan dan kesesakan. Jadi kalau saya lihat, dan saya percaya ini bukan hal yang instan buat Rasul Paulus, dan saya percaya Rasul Paulus mengalami proses demi proses dalam hidupnya, sehingga sampai pada pemahaman yang seperti ini. Dan ketika saya menemukan pemahaman yang seperti ini, ternyata inilah yang dikatakan dewasa rohani. Orang bergembira bukan cuma ketika dapat sesuatu yang baik. Kalau dapat sesuatu yang baik, bergembira, senang, semua orang masih bisa ya Bapak Ibu ya. Masih bisa, masih guyu. Pindah konangan guyu ning ngempet kadang ya. Wadilek dijaluk. Iya. Tapi hal yang wajar. Ya, orang biasanya kalau lemah dalam siksaan, dalam kesukaran, kok bangga gak ada jalan? Kok kayak buntu? Baru ambilkan sebentar, sudah tenggelam lagi. Rasa-rasanya berat. Yang seharusnya keluhan, seharusnya kekecewaan, seharusnya mungkin bisa mencari mengapa seperti ini, atau mungkin mempersalahkan dan lain sebagainya. Tetapi justru di sini Rasul Paulus katakan, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Ternyata rahasianya, Rasul Paulus hanya memandang kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketika semuanya
Yang penting Yesus dimuliakan. Yang penting Yesus dipuaskan. Aku rela Tuhan. Biasanya orang itu rela dulu baru senang. Tetapi di sini senang dulu baru rela. Ya, firman Tuhan luar biasa. Biasanya orang lihat dulu baru ngecap. Tidak mungkin orang ngecap dulu baru lihat. Biasanya mau lihat, mau beli salad gitu, mau dicicipi gitu loh. Ini saladnya bosok apa enggak, ini warnanya piye. Ya, jujur ibu-ibu kebanyakan mesti milih dulu ya, nggih napa mboten? Nggih. Tapi firman Tuhan enggak, kecap dulu baru lihat. Lakukan dulu baru kita akan lihat Tuhan. Memang bukan merupakan hal yang mudah untuk saya secara pribadi untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya opa-opa, oma-oma, om-tante, ya, rekan-rekan hamba Tuhan, kita pasti mengalami fase-fase yang sama. Cuma sekarang fase kita ada di mana? Ada di tingkatan yang mana? Ya, tentunya kita pribadi yang akan mengerti. Dan oleh pimpinan Allah Roh Kudus, maka Roh Kuduslah yang akan mengajarkan kita segalanya, yang akan mengingatkan kita akan segala yang dikatakan Tuhan Yesus, segala firman Tuhan dalam hidup ini. Tuhan mau kita juga akan sampai, tentunya saya secara pribadi sampai, dan saya katakan aku senang dan rela. Karena kalau sudah ada kata-kata senang dan rela di sini, sudah mau dia apain pun tidak masalah. Karena sudah katakan karena Kristus. Walaupun sebelum karena Kristus, karena saya, karena keluarga, karena sahabat saya, karena teman saya berani, saya berkorban, karena dia orang baik buat saya berani, capek-capek, lelah-lelah, saya berani pasang badan. Dan memang proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap kehidupan kita, setiap penderitaan. Bahkan firman Allah katakan, karena penderitaan ringan yang saat ini, yang sekarang ini aku alami, mengerjakan kemuliaan kekal. Dan memang benar, ketika kita belajar untuk merenungkan kenapa Tuhan izinkan terjadi, Roh Kudus kenapa, Tuhan kenapa, dan kita akan melihat karena Tuhan sudah katakan, yang meminta mendapat, yang mencari menemukan, yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Dan ketika kita mencari, kenapa Tuhan, Roh Kudus akan kasih tahu. Dan ketika Roh Kudus kasih tahu, seperti yang dialami oleh Rasul Paulus di dalam ayat yang ke-7, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan yang luar biasa itu. Jujur, kalau kita mengalami hal-hal yang luar biasa, ketika mendoakan orang sakit, orang itu sembuh, ketika kita bisa mendengarkan suara Tuhan, apa namanya itu Pak? Kredibel ya? Audible. Audible. Kredibel. Audible ya Pak ini ya? Audible.
rasanya enak sekali ya. Itu satu kebanggaan. Itu satu kebanggaan. Apalagi yang dialami oleh Rasul Paulus, menerima penyataan-penyataan yang luar biasa, ya, yang luar biasa dalam hidupnya, diangkat di langit ketiga. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis, untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Ini bukanlah satu hal yang mudah. Tetapi ketika merenungkan dan merenungkan, memang ada saatnya kita ada waktu untuk merenung, ada waktu untuk tenang sejenak. Makanya firman Tuhan katakan, yang kesukanya ialah firman Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Memang saat teduh, saat-saat hening kita dengan Tuhan, merenung kenapa Tuhan. Bukan untuk menyesali diri tentunya. Tuhan sangat senang sebetulnya. Sampai diartikan merenung ternyata seperti apa? Hewan, sapi yang sedang memamak biak, yang sedang munyah-munyah itu biasanya kalau habis makan gitu, ya nanti dikeluarin lagi, kunyah-kunyah lagi. Dan ketika firman Tuhan pun yang kita terima dan yang saya terima tentunya secara pribadi, ini artinya apa ya Tuhan? Dan ketika saya baca dan saya percaya, sampai saya katakan bahwa semakin digali semakin dalam. Saya tidak pernah apa ya dibilangnya, sampai mentok-tok ketemu tok sudah selesai udah. Tetapi semakin saya cari, semakin Tuhan pimpin saya. Dan saya tidak percaya Rasul Paulus mengalami proses demi proses dalam hidupnya sampai ia mengalami kedewasaan iman di dalam Tuhan, sampai ia katakan dia tahu bahwa dan supaya aku jangan meninggikan diri. Ini sampai dua kali, supaya aku jangan meninggikan diri. Ternyata orang yang dipakai Tuhan luar biasa, karena memang yang membawa kita sampai ke puncak itu karunia. Karisma, karunia itu akan membawa kita sampai ke puncak. Orang lain punya karunia tersebut, punya karunia iman, punya karunia yang luar biasa yang Tuhan kasih. Itu terkenal, banyak dipanggil, bahkan tidak sedikit orang yang mengagung-agungkan. Wah Pak Kai, wah pendeta Kai, jajal nek wong Kai ning kene. Kapan ya teko yo? Piro danane? Ngono rene, ayo. Akhirnya apa? Orang sudah lupa bahwa hamba Tuhan itu hanya hamba Tuhan, tetapi orang mulai mendewakan. Dan ini juga saya yakin dan percaya ini dialami oleh Rasul Paulus, dan sehingga ia katakan supaya aku jangan meninggikan diri. Karena manusia itu kecenderungannya itu memang melihat apa yang di depan mata. Lek sudah melihat, biasanya suka memuji. Lah orang itu dipuji paling suka. Saya juga ya suka kalau dipuji, ya kan? Tapi seringkali saya katakan, bukan saya, tapi saya katakan, kalau ada benar itu Tuhan, kalau ada salah nah itu baru Fendi. Seringkali itu yang saya
Dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata orang yang hidup dekat dengan Tuhan itu juga tidak kebal dosa. Itu juga tidak lepas dari yang namanya pencobaan. Ya. Ada ujian dari manusia. Sapu tangannya Rasul Paulus saja, ya maaf bicara ketika para teolog juga mengatakan itu biasa untuk ngelap mata yang sakit. Tetapi itu dipakai dan orang yang sakit dia sembuh. Mereka alami mujizat Tuhan. Mereka alami pertolongan Tuhan. Dan saya yakin dan percaya banyak orang yang tidak suka dengan Rasul Paulus pasti akan mulai mencibir. Orang lain didoakan sembuh, lawa dewe loro ora mari-mari. Bahkan orang dijawab berdoa untuk diri sendiri, biasanya banyak kali dijawab, tapi ini kok enggak. Tetapi syukur kepada Tuhan. Tuhan izinkan kita belajar tentang kedalaman hubungan seorang Rasul Paulus dengan Tuhan. Walaupun harus melewati proses demi proses yang panjang, kita lihat di dalam ayat yang ke-8, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Ya mungkin kalau Rasul Paulus doain orang mungkin tidak sampai 3 kali kan. Dalam nama Yesus mungkin langsung, nah ini sampai 3 kali. Ini sampai 3 kali. Ya. Tapi lagu pujian katakan berkali-kali Tuhan tolong. Tapi kadang ketika kita alami yang seperti ini, sebenarnya bukan Tuhan itu tidak sayang kita. Siapa tahu ini teguran buat saya, teguran buat kita. Siapa tahu ini ajaran buat saya, ajaran buat kita. Supaya apa? Supaya kita akan kembali kepada Tuhan. Supaya kita akan kembali mencari apa yang sebenarnya Tuhan mau dalam hidup saya. Semakin mencari Tuhan apa sebetulnya. Tuhan mengapa bisa seperti ini? Tuhan paling suka anaknya komunikasi dengan dia daripada tanya sama orang lain. Coba bapak ibu punya anak, anaknya lebih suka curhat sama orang lain, gak cemburu. Kalau lebih percaya sama orang lain daripada saya. Dan puji bagi nama Tuhan. Katakan tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Bukan iblis yang double, bukan iblis yang kebal, enggak. Tetapi ternyata Tuhan yang mengizinkan. Saya nggak ngerti kita pribadi pas pribadi apa yang Tuhan sedang izinkan terjadi dalam hidup kita. Mungkin kita sudah lama berseru-seru, tapi ternyata kayaknya Tuhan belum jawab. Dan saya yakin dan percaya Tuhan punya rencana yang hebat dalam setiap hidup kita, sampai kita akan dibuat mengerti. Dan setelah kita mengerti, baru kita akan bersuka cita karena Tuhan. Dan di dalam ayat yang ke-9, Tuhan mendengarkan seruan Rasul Paulus. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Tuhan, untuk sana tidak cukup-cukup. Sana, sama saya kok cukup ke Tuhan.
Ternyata dalam hal ini Tuhan katakan cukuplah kasih karunia. Ada saatnya tidak selamanya apa yang kita doakan itu Tuhan luruskan. Kita punya plan A, mungkin kita sudah doa, kita puasa, tetapi ternyata plan A kita tidak muncul, tidak kunjung datang. Tapi justru plan C-nya Tuhan yang masuk. Kalau kita tidak kenal Tuhan, pasti kita kecewa. Mungkin kita bisa untung, tapi hari ini Tuhan ingatkan kita lewat seorang Rasul Paulus. Ketika Tuhan katakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Tuhan mau mengingatkan kita supaya kita tidak berhenti berseru sampai Tuhan akan jawab. Sekalipun itu tidak jawabannya, tetapi yakin dan percaya, saya percaya bahwa apa yang Tuhan buat itulah yang terbaik. Tuhan izinkan penderitaan, tapi itu kata penderitaan ringan yang sedang mengerjakan kemuliaan kekal. Semakin kita percaya kepada Tuhan, semakin kita mengandalkan Tuhan, semakin kita berharap sepenuhnya pada Tuhan. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Luar biasa. Ketika belum dengarkan suara Tuhan, berseru satu kali, berseru dua kali, berseru lagi 3 kali. Tapi setelah Tuhan memperdengarkan suaranya, dan saya percaya ketika Tuhan memperdengarkan suaranya, hati kita akan penuh dengan sukacita. Kalau itu suaranya Pak Mul, mungkin saya masih sekalipun menjadi panutan saya, ya. Om Niko, ya, Tante Lois, senior, ya. Om Ferry, Om Molu, ya, yang sudah lebih dahulu melayani Tuhan, yang sekalipun banyak melakukan kebaikan buat saya secara pribadi, tetapi sukacitanya tidak bisa dibandingkan dengan sukacita yang datang dari Tuhan. Dan ketika Tuhan memperdengarkan suara, maka hati kita akan penuh dengan sukacita. Sukacita Roh Kudus yang tak terkatakan. Sehingga sukacita ini membuat Rasul Paulus, dan saya yakin dan percaya ini pun akan terjadi dalam hidup kita, mengatakan, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Lalu baru ayat yang ke-10, karena itu aku senang dan rela. Gak rela dulu tapi senang dulu. Puji Tuhan. Haleluya. Kayak orang dikasih HP, seneng gak kasih HP? Oh seneng. Rela gak kasih HP? Yo rela banget. Rela banget. Ya enggak. Kadang yang gak rela siapa Bapak Ibu? Saya mengenai. Tak jaluk saya tahu, aku saya butuh jaluk. Saya tahu. Tidak sedikit ya panggah rela saja, panggah senang. Ya. Rela dulu. Harus tapi orang yang dinama Tuhan, orang yang mengalami perjumpaan pribadi lepas pribadi dengan Tuhan, orang yang mendengar langsung suara Tuhan, mereka bukan katakan rela,
dan senang. Tapi mereka katakan, aku senang dan rela. Ya. Di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesatan oleh karena Kristus. Apapun boleh terjadi karena Kristus. Cuma karena Kristus. Kalau aku ada, semuanya karena Kristus. Aku boleh mengalami itu. Kalau itu karena Kristus, aku rela. Aku rela. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saya merenung. Dalam kehidupan, ternyata sebelum berbahagia, sebelum senang, ternyata ketika itu terjadi, ada rasa penolakan di dalam hati. Ada rasa penolakan. Jiwa ini memberontak. Rasanya kepingin cepet dan selesai. Sing sakit cepet dan sembuh. Sedang dalam masalah cepet dan tertolong. Setelah itu baru rela Tuhan, oke Tuhan. Tapi Tuhan tolong kasih kuat saya. Setelah itu tapi sakit ya Tuhan. Sakit ya Tuhan, sakit Tuhan. Tapi aku rela Tuhan. Bertahan. Dan setelah rela, ketika Tuhan kasih pemahaman lebih lagi, ternyata semuanya mendatangkan kebaikan. Ternyata semua penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi mengerjakan kemuliaan kekal. Membuat semakin aku semakin mengerti, semakin aku memahami. Ternyata ini yang Tuhan mau dalam hidupku. Makanya kalau saya lihat di dalam kitab Wahyu, ketika salah satu dari tua-tua itu ya, salah kata bilang sama Yohanes, siapa mereka? Tuanku mengetahuinya. Lalu orang itu katakan, mereka adalah orang-orang yang keluar dari masa kesusahan besar, karena mereka telah mencuci jubahnya di dalam darah Yesus, darah anak Tuhan. Dan saya percaya mereka pun sama dengan kita. Mereka pun sama dengan Rasul Paulus. Dia bisa sedih, bisa merasakan sakit. Dan saya percaya di dalam ayat yang ke-10 ini, ketika kita sampai seperti Rasul Paulus, seperti maunya Tuhan, maka saya percaya kita tidak akan banyak protes dengan Tuhan. Ini berkat yang saya terima. Walaupun ternyata jadi kok tidak mudah ya Tuhan, tapi ternyata ini yang Tuhan mau. Dan oleh sebab itu mari kita akan sama-sama saling menguatkan satu dengan yang lain, saling berdoa, mendoakan. Karena saya percaya kita semuanya tidak kebal dosa, kita semuanya tidak kebal dicobai, tapi kita akan jadi kuat kalau kita saling mengingatkan satu sama lain, saling mendukung, saling menopang, saling membangun.
perbedaan ini akan menjadi satu keindahan. Ketika kita saling bergandeng tangan satu dengan yang lain. Sampai apa? Sampai kita semuanya akan menjadi serupa dengan apa yang Tuhan mau. Seperti yang Rasul Paulus sudah alami. Beliau katakan, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Dan saya percaya kalau kita menderita karena Kristus, kekuatan baru Tuhan akan nyatakan dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mau menyembah Tuhan lagi. Sebelum kita akan berdoa dan saya serahkan kepada Bapak Ketua Wilayah. Berkali-kali Tuhan menolong. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami rindu mendengarkan suara. Suaramu adalah sukacitaku Tuhan. Suaramu kekuatanku Tuhan. Suaramu yang membuat kami mampu menjalani hari-hari kami, melewati. Terima kasih Tuhan. Paradigma kami akan berubah, pola pikir kami, perasaan hati kami akan berubah. Meskipun Tuhan tak menolong, meskipun mundur ke dalam dagingku, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, amin. Meskipun hatiku habis lelah, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Inilah menjadi pengakuan kami Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Meskipun Tuhan tak menolong, haleluya. Meskipun di dalam dagingku, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doamu tak terjawab, meskipun hatiku habis lelah, ku tetap
Yesus setia. Berkali-kali Engkau menolong kami Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Terima kasih Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam nafas gelap. Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Terima kasih. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Kami rindu Kau memperdengarkan suara yang membangkitkan sukacita kami, yang membangkitkan kekuatan kami, yang membangkitkan kepercayaan kami. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Kami merindukan Engkau lebih dari segalanya. Engkau yang terindah dalam hidup ini. Engkau pengharapan kami. Terima kasih. Engkau rindu kami mengerti, sehingga kami tetap berseru Engkau satu-satunya pengharapan kami. Ya masih kita bayas kita sehingga apapun yang kami boleh lakukan, asal itu membuat Engkau tersenyum Tuhan. Bagi Kristus Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Kami mengangkat tangan kami. Haleluya. Bukan kami lagi yang pegang tangan Tuhan, tetapi kami menyerahkan hidup kami ke tangan Tuhan. Biar Engkau yang menuntun kami memegang tangan kami kemanapun Tuhan mau. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan.
ada kalanya Tuhan memimpin, menuntun umat-Mu melewati tempat-tempat yang tandus, tempat-tempat yang tiada berair, tempat-tempat yang gersang. Tetapi justru di sanalah pendewasaan itu terjadi dalam hidup kami, Tuhan. Kami mengandalkan, berharap hanya kepada Tuhan. Terima kasih. Dan Engkau membuat mata kami yang buta tercelik dimanapun tempatnya, di tempat gersang sekalipun, selama Tuhan yang tuntunkan. Kami tidak akan kehausan, karena Engkau sumber air kehidupan buat kami. Air yang Kau berikan tidak membuat kami haus lagi, tetapi justru menjadi mata air yang memancar sampai hidup yang kekal. Sikinara pada sikiara olam. Haleluya. Terima kasih. Kami rindu mengalami Tuhan terus dalam hidup ini. Kami rindu terus mendengarkan suara-Mu dalam hidup ini. Suara-Mu yang menuntun kami, membuat kami tidak salah melangkah dalam hidup ini. Supaya Engkau sendiri yang mendominasi hidup ini, Engkau yang berdaulat sepenuhnya dalam hidup kami, dan kami tetap tersenyum, kami tetap senang dan rela. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau Immanuel, Engkau Immanuel. Haleluya, 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 haleluya. Berkali-kali Kau menolong. Terima kasih Tuhan. Berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Terima kasih, haleluya. Berkali-kali Kau menolong kami, Yesus. Berkali-kali. Amin, haleluya. Berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia.
saat kami mau mundur, di saat kami putus asa, di saat kami mau menjauh daripada Engkau. Engkau mencari kami, Engkau mendapatkan kami, Engkau menguatkan kami, Engkau memulihkan kami. Di saat kami tak punya jalan, firman-Mu memberi terang kepada kami. Terima kasih. Sungguh Tuhan, Engkau sumber kekuatan. Engkau yang menghibur di saat kami susah. Engkau teman, Engkau sahabat yang setia. Tidak ada yang seperti Engkau ya Tuhan. Tidak ada satu pun yang peduli dengan kami kecuali Engkau. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami yang seringkali tidak percaya. Ampuni kami yang seringkali tidak setia. Ampuni kami yang seringkali menyakiti hatimu ya Tuhan. Ampun kami Tuhan. Kami merasa kuat, kami merasa bisa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hadirlah selalu di hati kami Tuhan. Di malam yang gelap sekalipun, ketika kegelapan datang yang paling pekat sekalipun, hadirlah di hati kami. Datanglah memberi kekuatan, memberi sukacita kepada kami. Engkau tahu segala pergumulan yang kami hadapi masing-masing, baik pergumulan dalam keluarga, bersama dengan istri, anak-anak kami, cucu-cucu kami. Tuhan kenal kami, siapa kami, betapa lemahnya kami mengatasi segala pergumulan yang kami jalani. Bahkan kami mengakui di depan Engkau Tuhan, kami hampir-hampir gagal untuk membangun hubungan dalam keluarga kami. Mari Tuhan, kembali ikat kami dengan kasih-Mu ya Tuhan Yesus, agar kami dan keluarga kami dapat bersatu, kami dapat bekerja sama, saling mengasihi, saling mendukung, saling mengerti, saling memahami, sesuai dengan janji firman-Mu. Ada kuasa gelap mungkin yang mempengaruhi kami, ada pemikiran kekerasan hati kami, ego kami yang mempengaruhi, yang merusak, yang hampir saja menghancurkan keluarga kami. Pada malam hari ini kami bertindak di dalam nama Yesus Kristus. Ikat kami Tuhan, pulihkan keluarga kami Tuhan, bangkitkan kami akan cinta mula-mula, sehingga kuasa firman-Mu dinyatakan, kemuliaan-Mu dinyatakan di dalam pelayanan kami, di dalam pekerjaan Tuhan yang kami layani. Kekuatan Tuhan kembali penuh dalam kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan juga sidang jemaat Tuhan yang mungkin hampir saja kami tidak dapat menyatukan mereka. Kami berbeda visi, kami berbeda keinginan, kami berbeda kehendak di antara satu yang lain antara jemaat kami. Pada malam hari ini kami percaya kepada Engkau, Engkau yang mendatangkan mereka, Engkau yang mengumpulkan mereka dari berbagai macam sifat, dari berbagai macam karakter. Pada malam hari ini kami ikat mereka di dalam nama Yesus. Kami mau bersatu bersama-sama membangun gereja-Mu ya Tuhan. Tidak ada lagi yang menentang, tidak ada lagi yang melawan, tidaklah ada lagi yang berbeda jalan, tetapi semua satu jalan untuk kemuliaan nama Tuhan. Semuanya mencari pujian, hormat, kemuliaan bagi Engkau. Berkati kami dengan hati yang tunduk, berkati kami dengan hati yang taat kepada Tuhan, berkati kami dengan telinga yang mendengar, mata yang melihat rencana Tuhan. Berkati kami dengan janji-janji firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, gereja-Mu dipulihkan, umat-Mu kembali beribadah kepada Engkau. Kami bersuka cita di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Ada banyak persoalan-persoalan yang lain Tuhan, yang kami hadapi dan kami jalani, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan kembali, yang tidak ada jalan dibukakan jalan oleh kuasa Tuhan. Tuhan Yesus, hikmat-Mu menuntun kami, kasih-Mu memelihara kami, kuasa-Mu ya Tuhan Yesus tercurah atas kami. Terpujilah Engkau,
Terima kasih Tuhan Yesus hadirmu pada malam hari ini. Dan kami yakin Engkau tidak hanya hadir pada pagi hari ini atau pada malam hari ini juga, tetapi sepanjang hidup kami Engkau hadir dan menyertai kami. Beri kami hati yang sabar, di hati kami yang sukacita, di hati kami yang tabah, di hati kami yang rela ya Tuhan, di hati kami yang selalu bergembira di dalam Engkau. Kami mau melakukan setiap kehendak-Mu, melakukan firman-Mu oleh karena kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akui bahwa kami lemah, kami hanya debu ya Tuhan Yesus, tetapi Engkau sudah jadikan kami imamat yang rajani. Tuhan memakai kami menjadi setiap alat-Mu ya Tuhan Yesus, menjadi perabotan bagi kemuliaan nama Tuhan. Di rumah Tuhan yang mulia, kami menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Pulihkan gereja-Mu yang mulai ditinggalkan oleh jemaat Tuhan. Kembalikan Tuhan jiwa-jiwa baru datang ke rumah-Mu. Mereka datang kembali untuk menyembah Engkau. Gereja-Mu kembali penuh sukacita, gereja-Mu kembali gegap gempita, penuh sorak-sorai. Ada mujizat kesembuhan, ada pujian, ada sorak-sorai kembali dinyatakan oleh gereja-Mu. Ada terang yang ajaib yang dimunculkan dari setiap gereja-Mu ya Tuhan. Di desa, di kota, di pelosok, dimanapun tempat berada. Dari 1 jiwa, 2 jiwa, 3 jiwa dan terus bertambah oleh karena pertolongan Tuhan. Puji Tuhan, urapi kami semua Tuhan, kuatkan kami kembali semua ya Tuhan Yesus. Kami mau bangkit dan melayani Engkau dengan ketulusan hati, dengan kesungguhan hati. Engkau luruskan segala motivasi yang bengkok, Engkau arahkan kami kembali ke arah-Mu ya Tuhan. Mata kami tertuju kepada Engkau yang memberi kekuatan, yang memberi sentosa, yang memberi sukacita kepada kami semua. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami akan berpisah. Mungkin juga ada yang akan istirahat sebentar. Tuhan, perjalanan kami yang jauh, yang dekat, dan mungkin ada tempat-tempat yang harus sulit harus kami tempuh, tetapi Tuhan menjadi perlindungan, Tuhan menjadi sumber sukacita buat kami. Kami tiba di rumah kami masing-masing, di tempat pelayanan kami masing-masing, dengan sukacita yang penuh dari Tuhan. Tidak ada lagi putus asa, tidak ada lagi kemalasan, tidak ada lagi kelemahan, karena Engkau sudah gantikan semua dengan kekuatan yang baru, dengan pengurapan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih setiap hari, setiap pagi berkat-Mu selalu baru buat kami. Terpujilah Engkau Tuhan, Bapak Ibu Saudara Tuhan. Mari kita pulang dengan hati yang gembira, dengan tubuh yang sehat, dengan pikiran yang baru, dengan rencana-rencana Tuhan, dengan visi dan juga misi dari Tuhan. Bawalah serta berkat dari Allah Bapa yang tidak ada batasnya dilimpahkan kepada kita. Bawalah serta kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang tidak ada duanya di dunia ini, yang mengasihi kita dan menyerahkan nyawanya bagi kita. Bawalah serta pengurapan dari Allah Roh Kudus hari ini sampai Tuhan datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa. Amin. Selamat malam.